Ananda hebat semua ya. Masih belajar bersama dengan Wali Kelas Channel. Kita akan membahas pada muatan SBDP ya. Di sini sedikit sih materinya ya untuk SBDP, yaitu pada tema 1 ini hanya tentang patung ya. Dan bagi Ananda hebat yang sudah pernah menonton video Wali Kelas Channel, pernah loh Wali Kelas Channel itu mengupload video tentang tentang patung ya. Nanti link videonya nanti saya sertakan di deskripsi ya, kalau bagi teman-teman yang belum sempat belajar bersama pada video yang sebelumnya. Baik, kita langsung saja ya. Adapun bahan-bahan untuk membuat patung ya, di sini ada bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak itu maksudnya apa? Bahan lunak ini ya, kita zoom. Bahan lunak di sini adalah bahan yang mudah dibentuk ya. Kalaupun bahan keras itu susah dibentuk ya. Contoh bahan lunak yang mudah dibentuk apa saja coba? Iya, ada plastisin, kemudian ada apalagi sabun ya, ada apalagi tanah liat ya. Adapun bahan keras itu yang sulit dibentuk ya, ada kayu, marmer dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis patung ya. Jenis patung ada 2, yaitu yang berbentuk figuratif dan yang kedua yang non figuratif. Yang figuratif itu yang bagaimana? Figuratif itu yang realis ya, yang real. Seperti contohnya bentuk alam meliputi contoh kayak bentuk manusia, itu kan real ya, realis. Kemudian hewan dan tumbuhan. Contoh yang manusia itu kan ada patung monumen ya kan, itu kan manusia ya kan. Ada patung pahlawan itu kan. Ada hewan ada juga patung apa nih yang hewan nih. Kemudian yang tumbuhan banyak sekali nih, ada patung mangga ya. Patung mangga itu di mana nih? Di Indramayu ya, itu di Indramayu. Adapun bentuk yang non figuratif, bentuknya itu abstrak ya. Dan bentuk yang terlepas dari alam lah, maksudnya terlepas dari alam. Yaitu biasanya tuh kayak goresan-goresan garis, contohnya yang berbentuk garis, lengkungan, bulat atau memanjang. Adapun teknik, kita ke ini dulu, cara membuat atau teknik membuat patung ya. Ada dengan cara membutsir, yaitu membutsir itu membentuk ya, dengan cara menekan, mengurangi bahan-bahan itu kita bentuk, kemudian kadang kita mengurangi, mungkin juga menambah, atau mungkin juga menekan supaya menjadi suatu bentuk yang sesuai keinginan kita ya. Makanya kalau untuk membutsir biasanya bahan-bahan yang lunak kayak tanah liat atau plastisin. Untuk plastisin kita bisa kok buat sendiri ya. Yang buat sendiri dengan bahan biasanya itu dari tepung ya, dari tepung terigu atau tepung tapioka yang dikasih air panas. Saya pernah mencoba tuh dengan air panas, kemudian dikasih limfok ya, dicampur dengan limfok, kemudian diadon sampai kalis ya, sampai tidak lengket. Nah, setelah itu digoreng, janganlah. Setelah itu kalau kita mau memberikan warna ya, boleh dibagi dulu kita mau membutuhkan berapa warna, maka adonan ini kita bagi menjadi berapa bagian, nanti baru kita diwarnai masing-masing pada bagian masing-masing itu. Seperti itu cara membuat adonan plastisin kalau yang dari tepung terigu. Mungkin ada yang teman-teman atau Ananda hebat semua ada yang punya cara lain membuat plastisin ya. Itu silakan untuk kreativitas kalian masing-masing. Kemudian cara yang kedua atau teknik yang kedua dengan cara memahat. Yaitu memahat itu maksudnya itu ini, biasanya itu kalau memahat pasti mengurangi ya, tidak menambah, pasti mengurangi, yaitu dipukul-pukul, dikurangi, dipeges-peges ya. Bisa menggunakan cutter, bisa menggunakan pahat, menggunakan alat-alat yang untuk memahat ya, untuk membentuk. Alat pahat itu mengurangi tapi sambil membentuk suatu
patung. Biasanya itu bahannya dari yang bahan keras, ada kayu, batu, dan marmer. Teknik yang ketiga yaitu dengan cara mencetak, yaitu dengan cara dicetak. Dan ini kalau dengan cara mencetak pasti kita butuh cetakannya, berarti kita siapkan cetakan terlebih dahulu. Setelah kita siapkan cetakan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, baru bahannya dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah kering baru kita angkat dari cetakan dan kita jemur atau bisa kita bakar. Contohnya kalau batu bata itu juga termasuk bahan cetak ya, itu juga kalau sudah dicetak dijemur, dibakar gitu, atau dipanaskan gitu. Nah, bahan biasanya yang digunakan ada semen, ada gips ya. Kalau gips ini ada untuk buat gypsum ya. Untuk semen itu kan kadang-kadang untuk membuat banyak jenis patung yang terbuat dari semen ya. Ada fiberglass atau emas cair itu ya. Kemudian teknik yang berikutnya ada konstruksi, yaitu dengan kadang ada tanah liat, ada plastisin, semen atau gipsen atau gips. Itu kalau konstruksi ini adalah dengan cara menyusun, menempel, pokoknya kolaborasi nih biasanya ya. Ini kadang-kadang bisa menggunakan bahan lunak dan bahan keras juga bisa, karena bisa dipadukan, bisa ini. Nah, setelah kita buat, biasanya ada yang namanya pewarnaan ya. Bagaimana cara kita mewarnai? Tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan pewarnaan dulu. Biasanya kalau untuk mewarnai patung, biasanya pewarnanya menggunakan apa ya? Biasanya adalah yang kita gunakan menggunakan cat poster atau cat akrilik. Cat poster atau akrilik. Kemudian bahan yang lainnya ada palet dan kuas ya. Kuas itu untuk mengecat ya, untuk ini. Kemudian berikutnya, teknik pewarnaan berikutnya setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita akan menentukan warna ya. Warna yang akan kita gunakan ya. Maka kita gunakanlah warna yang menarik, yang cantik, atau kita gunakan warna yang sesuai kebutuhan kita. Apakah menggunakan warna alami atau mau menggunakan warna campuran ya, seperti itu, perpaduan warna gitu. Seperti itu sahabat hebat, ananda hebat semua, pembahasan yang SBDP ya. Ini sedikit sih kalau untuk SBDP, dan ini juga insya Allah sudah sesuai dengan kisi-kisi. Jadi ananda hebat cukup belajar dengan Wali Kelas Channel saja, insya Allah penilaian akhir semester nilainya kalian akan bagus-bagus. Mudah-mudahan nilai kalian 100 semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wake.